Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Mas Lawang TV, kami dari Puskesmas Jatilawang ingin menyampaikan sebuah informasi terkait dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kami dari Puskesmas Jatilawang berusaha untuk memberikan informasi, edukasi, dan dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya dari Puskesmas Jatilawang untuk melakukan pencegahan penularan penyakit COVID-19. Mas Lawang TV ini dibuat sebagai upaya inovasi untuk memberikan alternatif jalan di mana selama ini kegiatan Promkes adalah berinteraksi langsung, tetapi selama masa pandemi COVID tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar dalam jumlah yang banyak, maka Puskesmas Jatilawang berusaha untuk melakukan inovasi dengan cara Mas Lawang TV. Untuk kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan apa itu COVID-19. Bahwasannya apa itu COVID-19 ini disampaikan oleh promosi kesehatan Puskesmas Jatilawang. Yang pertama ingin kami sampaikan, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dengan berat. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia, di mana terdapat 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Kurang lebih gambaran virus dari coronavirus adalah seperti dalam gambar. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang terkenal dengan SARS-CoV. Di mana SARS-CoV-2 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, coronavirus muncul kurang lebih dengan sejarah seperti ini. Yang pertama adalah tanggal 31 Desember 2019, di kota Wuhan, Cina dilaporkan 59 kasus dengan gangguan pernafasan atau pneumonia dan dirawat di rumah sakit, di mana 7 orang diantaranya adalah kondisi kritis. Kemudian tanggal 9 Januari 2020 diketahui penyebabnya adalah novel coronavirus, yaitu jenis virus baru yang satu famili dengan virus penyebab SARS dan MERS. Tanggal 27 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa sudah terjadi penularan terbatas dari manusia ke manusia karena adanya kontak keluarga dan telah dikonfirmasi di sebagian besar kota Wuhan, Cina, dan negara lain pada waktu itu. Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan 2019 nCoV sebagai pandemi dunia. Kemudian tanggal 3 Februari 2020, Indonesia melakukan pembatasan penerbangan dari Cina. Jadi Indonesia sudah berupaya melakukan pencegahan awal sejak 3 Februari 2020. Tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan nama 2019 nCoV menjadi COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Tanggal 29 Februari 2020, COVID-19 sudah terjadi di 53 negara dan semua regional WHO ditempatkan dalam very high atau dalam istilahnya risiko tinggi. Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Ya, jadi ini awal mula perjalanan coronavirus disease COVID-19 masuk ke Indonesia. Kurang lebih gambarannya demikian Bapak Ibu sekalian.
Kemudian seperti apa gambaran daripada coronavirus disease COVID-19 itu? Yang pertama adalah gejala, bahwa saat ini ditemukan gejala dari COVID-19 adalah dari yang tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, sampai dengan gejala yang sangat berat. Gejalanya meliputi ada demam, infeksi saluran pernafasan atas dari ringan sampai berat, kemudian biasanya orang tua dan orang dengan imunitas rendah biasanya akan lebih mudah untuk terinfeksi. Cara penularannya, coronavirus disease, yaitu penularan terbatas antar manusia, kemudian melalui percikan saat batuk atau bersin, disebut dengan droplet. Masa inkubasi, ada yang menyampaikan bahwa sampai saat ini estimasinya atau perkiraannya dalam masa inkubasi 1 sampai dengan 12,5 hari. Atau kalau dijadikan rata-rata antara 5 sampai dengan 6 hari. Kemudian WHO merekomendasikan masa inkubasi dibikin 14 hari. Di mana penegakan diagnosanya adalah melalui pemeriksaan laboratorium atau yang sering kita kenal dengan istilah. Jadi penegakan diagnosa melakukan melalui pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan apusan di tenggorokan atau sering dikenal dengan swab. Kemudian pengobatan dan tata laksana klinis, sampai saat ini belum ada pengobatan yang secara spesifik dan belum ada vaksin untuk coronavirus 19 ini. Sehingga pengobatan lebih ke arah simptomatik atau ke arah pengobatan gejala sesuai dengan gejala yang ada atau yang muncul pada penderita COVID-19 tersebut. Misalkan ada demam, maka diberikan penurun panas, ada batuk, diberikan obat batuk, ada sesak nafas, diberi obat bantu nafas, bahkan sampai dengan yang gagal nafas adalah diberikan alat bantu pernafasan. Nah, yang lebih penting lagi adalah sebenarnya pencegahan. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran dan pengendalian COVID-19 itu. Yaitu dengan cara menjaga daya tahan tubuh dan kebersihan diri dengan melaksanakan germas. Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat. Gejala klinis dari COVID-19, hampir 90% adalah demam, kemudian letih, lemah lesu, dan batuk kering, hampir 80%. Sesak nafas, hampir terjadi pada 20% kasus. Kemudian distres pernafasan atau gagal pernafasan, 15%. Kemudian pada pemeriksaan rongsen atau radiologi torak memberikan gambaran adanya perubahan di kedua lapangan paru. Biasanya gambarannya pneumonia. Ini adalah dokter yang berhak untuk membaca ataupun menyimpulkan keadaan ini. Kemudian tanda-tanda vital bisa dari stabil sampai dengan kondisi-kondisi yang mengalami gangguan. Pemeriksaan mikroskopis, sediaan darah umumnya memberikan gambaran hitung sel darah putih yang rendah, leukopenia dan limfopenia. Atau ada beberapa yang tetap normal kondisinya. Untuk vaksinasi dan pengobatan, sampai saat ini belum tersedia vaksin. Kemudian vaksin yang beredar adalah lebih ke arah untuk vaksin pneumonia untuk mengurangi beratnya gejala apabila terjadi COVID-19. Pengobatannya bersifat suportif atau sesuai dengan gejala yang ada, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Maka prinsip dari coronavirus 19 ini adalah bagaimana cara mencegah penularan, yaitu dengan cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, ya. Kemudian jangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Jangan datangi kerumunan atau kumpulan orang banyak kecuali pakai masker, jadi jaga jarak. Kemudian jika batuk tutupi dengan tisu atau lengan baju bagian dalam. Untuk saat ini bahkan sudah diwajibkan untuk menggunakan masker. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian, masyarakat di wilayah Puskesmas Jatilawang. Silakan apabila ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, boleh disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah channel Mas Lawang TV Puskesmas Jatilawang.
Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.